Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, NPM 2001010600009, Tadris Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai persamaan diferensial. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu mengenai reduksi orde. Prinsip metode reduksi orde 2 yaitu reduksi yang artinya mengurangi, di mana mengurangi yang artinya ketika suatu persamaan diferensial orde 2 kita akan membawa ke persamaan diferensial orde 1. Bentuk umumnya yaitu y double aksen sama dengan fx y aksen dengan fx y aksen adalah fungsi kontinu. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu misalkan y aksen sama dengan z sama dengan z dikali x, atau z merupakan fungsi dari x, maka diperoleh y aksen sama dengan x. Persamaan diferensial orde 2 direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1, yaitu z aksen sama dengan f x y, dan cari penyelesaian untuk z. Yang ketiga yaitu substitusikan y aksen sama dengan z dan cari penyelesaian untuk y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang, yaitu K1 dan K2. Terdapat dua jenis persyaratan untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, yaitu yang pertama syarat awal, y x0 sama dengan A atau y aksen x0 sama dengan B. Dan syarat yang kedua yaitu syarat batas, y x1 sama dengan A atau y aksen x2 sama dengan B. Contoh, selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0, y1 x-nya 1 dan y-nya 0 x-nya 3. Penyelesaiannya yang pertama, ambil y aksen sama dengan z dikali x, maka diperoleh y double aksen sama dengan z aksen. Langkah kedua, substitusikan langkah pertama ke dalam soal sehingga x y aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi x z aksen ditambah z sama dengan 0. Z aksen ini kan sama aja dengan dz per dx. Jadi x dz per dx ditambah z sama dengan 0. X dz per dx ditambah z sama dengan 0 kita kalikan dengan dx per dz, maka akan mendapatkan hasil dz per z ditambah dx per x sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, maka akan mendapatkan hasil dz per z ditambah dz per dx. Ini kita pisahkan agar bisa diintegralkan menjadi dz per z sama dengan min dx per x. Setelah ini kita integralkan menjadi integral dz per z sama dengan integral min dx per x. Integral dari dz per z yaitu ln z. Sedangkan integral dari min dx per x yaitu min ln x ditambah ln k1. Konstanta dibuat bentuk ln agar mudah untuk mencari nilai z-nya. Maka z sama dengan k1 per x, di mana ini merupakan sifat logaritma natural. Kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu mencari solusi umum. Kita substitusikan z sama dengan y aksen sehingga y aksen sama dengan k1 per x. Y aksen merupakan dy per dx, maka dy per dx sama dengan k1 per x. Nah, ini kita pisahkan atau kita kelompokkan menurut variabel agar bisa diintegralkan. dy sama dengan k1 per x dx kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral k1 per x dx. Integral dari dy yaitu y, integral dari k1 per x dx maka k1 ln x plus k2.
Langkah keempat yaitu mencari solusi khusus. Yang pertama, Y1, X1, maka Y sama dengan K1 ln X plus K2. Y-nya nilainya 1, K1 dikali ln X X-nya nilainya 1, ditambah K2. 1 sama dengan K1 dikali 0, karena nilai dari ln 1 itu 0, ditambah dengan K2. K1 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Kita tambahkan dengan K2, yaitu hasilnya K2. Jadi 1 sama dengan K2. Yang kedua yaitu Y sama dengan 0, X-nya 3. Maka Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Y-nya 0, K1 ln X, X-nya nilainya 3 ditambah K2. K2 kita dapat dari sini yaitu 1. Kita pindah ruaskan menjadi min 1 sama dengan K1 ln 3. Kita pindahkan lagi menjadi K1 sama dengan min 1 per ln 3. Solusi khususnya yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Kita substitusikan nilainya. K1 nilainya kan min 1 per ln 3. Ln X ditambah K2-nya 1. Maka ini merupakan solusi khusus atau hasil dari soal tadi ya teman-teman. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.